Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim 404 Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan karya kami yang berjudul EduGraph atau Education for Dysgraphia, yaitu media pembelajaran berbasis web dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition untuk evaluasi tulisan. Seperti yang kita ketahui, pandemi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap segala aspek di seluruh dunia, salah satunya pendidikan. Kemudian di Indonesia sendiri, pandemi telah merombak sistem pendidikan, dari pembelajaran tatap muka menuju pembelajaran jarak jauh. Mari kita lihat karakteristik dari kedua metode tersebut. Pada pembelajaran tatap muka, peserta hadir dalam ruangan yang sama. Kemudian mereka hadir secara fisik dan tidak menggunakan teknologi jaringan dalam proses komunikasi. Berbeda dengan pembelajaran jarak jauh yang membutuhkan teknologi jaringan dalam komunikasi. Kemudian menggunakan sistem untuk tatap muka, pembelajaran cenderung cepat dan minimnya interaksi. Pada tahun 2020, media menyatakan bahwa aktor terlibat belum siap mengadakan pembelajaran jarak jauh. Pun demikian, pada tahun 2021, muncul wacana segera diadakannya pembelajaran tatap muka. Dari komparasi peristiwa yang terjadi pada 2 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa PJJ di Indonesia dinilai tidak efektif. Hal ini juga didukung oleh artikel berikut. Terdapat 4 kerugian yang dimunculkan oleh PJJ. Kemudian tingkat efektivitas PJJ hanya mencapai angka 39,6%, dan PJJ sangat berdampak terutama bagi anak berkesulitan belajar, dalam hal ini anak dengan dysgraphia. Sehingga muncul sebuah masalah yang tim 404 ingin selesaikan, yaitu bagaimana pembelajaran jarak jauh dapat mengcover kebutuhan anak dysgraphia. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, menanggapi permasalahan yang ada, tim 404 hadir dengan solusi media pembelajaran berbasis web dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition untuk evaluasi tulisan. Kemudian dalam mengembangkan media pembelajaran, kami menyesuaikan dengan SK menulis SD1 kurikulum 2013. Selain itu, inisiatif yang kami lakukan sejalan dengan Sustainable Development Goals Point 4, yaitu pendidikan berkualitas, dan juga Kampus Merdeka Point 8, yaitu penelitian dan riset. Selanjutnya, mari kita cari tahu bersama terkait dysgraphia. Dysgraphia merupakan kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah dysgraphia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk, dan diperkirakan 11% dari total populasi anak sekolah dasar atau 25.500.000 mengidap dysgraphia, atau sekitar 2.772.000 anak. Berikut merupakan karakteristik dan skenario masa depan dari anak dysgraphia. Anak dengan dysgraphia mungkin sekali menulis dengan kecepatan yang sangat pelan. Kemudian hasil tulisan bisa jadi tidak terbaca, adanya kesalahan ejaan, dan sulit untuk konsentrasi. Yang mana jika hal tersebut dibiarkan di masa depan, boleh jadi anak dengan dysgraphia akan kesulitan dalam menyampaikan idenya melalui tulisan. Kemudian walaupun berhasil, tidak ada jaminan bahwa tata bahasanya akan benar, yang mana akan berujung pada kesulitan mengikuti proses pembelajaran. Lantas, apa yang dibutuhkan oleh anak dysgraphia? Pertama, mereka membutuhkan remedi, yaitu proses usaha atau perbaikan. Kemudian mereka membutuhkan tutor, yaitu proses pada pengajaran dan bidang yang terhambat. Kemudian kompensasi, yaitu proses pemberian bantuan dan juga kemampuan dasar menulis. Maka dari itu, untuk menjawab kebutuhan, kami telah merumuskan 6 poin yang kami jadikan dasar dalam mengembangkan materi EduGraph. Pertama, occupational therapy, yaitu pembelajaran dan evaluasi yang berfokus pada peningkatan motorik skill. Kemudian multisensory techniques, yaitu pendekatan yang menggunakan lebih dari satu indera. Kemudian gamifikasi, konsep game, sehingga dapat menarik perhatian mengingat user utama kami ialah anak. Kemudian root problem solving, yaitu mengutamakan peningkatan teknik motorik. Self-esteem, yaitu membangun kepercayaan diri pada anak. Dan accessible, kami menciptakan aplikasi yang mudah diakses. Berikut merupakan skema pembelajaran dari aplikasi EduGraph. Pertama, fitur senam. Senam merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh user sebelum user mengeksplor fitur berikutnya. Senam motorik ini terdiri atas 17 tipe senam berbeda yang dilakukan dengan tujuan melemaskan otot anak dan juga sebagai langkah pemanasan. Kemudian setelah melakukan senam, user dapat melanjutkan ke fitur pembelajaran. Terdapat 3 kategori pembelajaran yang dibuat berdasarkan tipe dari komposisi tulisan, yaitu belajar simbol, belajar huruf, dan juga belajar angka. Pun demikian, terdapat fitur detail karakter yang berisi dengarkan pengucapan, tampilkan animasi penulisan, dan juga ubah huruf ke huruf kecil. Kemudian setelah belajar, user dapat berlatih menulis secara langsung pada huruf yang dikehendaki. Kemudian apabila dirasa sudah cukup,
User dapat mencoba fitur evaluasi. Terdapat statistik yang dapat menampilkan hasil dari 10 tes terakhir, yang mana tes memuat soal dengan materi komposisi tulisan, yaitu simbol, huruf, dan angka, yang didesain dalam beberapa stage dengan tingkatan kesulitan yang berbeda. Kemudian, evaluasi terdiri atas 2 tes, yaitu tes dengan jari dan juga tes dengan alat tulis. Masuk ke fitur berikutnya, yaitu tindak lanjut. Setelah melakukan tes, akan muncul skor tes beserta pembenaran jawaban dan kata-kata motivasi yang didesain sesuai nilai yang didapat. Kemudian terdapat leaderboard sebagai penanda posisi user dengan user lainnya, sehingga user akan tergerak untuk meningkatkan hasil kerjanya. Kemudian terdapat achievement sebagai penanda sejauh mana pemahaman user, atau dapat pula dikatakan sebagai pemberian prestasi pada user. Kemudian terdapat progress bar yang menunjukkan sejauh mana usaha user, dan juga berapa poin lagi yang harus dicapai untuk level selanjutnya. Kemudian dalam mengembangkan aplikasi ini, kami menggunakan tahapan 4D. Pada define, kami fokus pada studi literatur dan wawancara. Kemudian pada tahapan desain, kami telah membuat di antaranya desain arsitektur media pembelajaran, kemudian desain implementasi teknologi pada media pembelajaran, dan juga proses pembuatan UI menggunakan Figma. Selanjutnya, kami sedang berada pada tahapan develop. Kami menggunakan VS Code sebagai tools untuk membuat program, kemudian kami menggunakan HTML5 Canvas sebagai pengganti media kertas, dilanjutkan dengan OCR sebagai validasi inputan dan PWA untuk memastikan point accessible. Kemudian untuk disseminate masih dalam tahap perencanaan, namun kami sudah menyicil dengan membuat manual book. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya inisiatif ini, kami menghasilkan beberapa keluaran, di antaranya yang pertama media pembelajaran, yang akan berguna bagi anak disgrafia, kemudian guru sebagai pendidik dan juga orang tua sebagai pendamping pembelajaran jarak jauh. Yang kedua API, yang merupakan data sehingga dapat digunakan oleh guru untuk menentukan kebijakan atau langkah selanjutnya. Kemudian yang terakhir ialah Haki. Maka dari itu, untuk menciptakan media pembelajaran yang tepat sasaran, dibutuhkan sustainability timeline. Pada tahun 2021, kami akan fokus mengembangkan aplikasi, mengurus perizinan aplikasi, testing user, dan juga evaluasi. Kemudian pada tahun 2022, kami akan fokus pada penyebaran aplikasi dan juga mempertemukan kebutuhan mitra dan solusi dari tim. Pada tahun 2023, kami akan fokus ke inovasi-inovasi selanjutnya yang dapat diterapkan pada aplikasi, agar media pembelajaran kami selalu berkembang dan dapat menjawab kebutuhan tiap aktornya. Berikut merupakan demo dari aplikasi kami. Pertama, masuk ke EduGraph dengan email dan kata Sanji, atau dapat pula dengan akun Google. User akan dihadapkan pada fitur senam. Kemudian, user dapat belajar sesuai dengan karakter yang diinginkan. Jika karakter dipilih, akan muncul detail karakter. Karakter dapat didengarkan pengucapannya, ditampilkan animasi penulisannya, dan diubah ke huruf kecil dan sebaliknya. Kemudian, user dapat langsung berlatih melalui fitur latihan menulis. Apabila dirasa sudah cukup, user dapat masuk ke evaluasi. Salah satu tes yang tersedia ialah tes dengan jari. Kemudian di akhir evaluasi akan muncul skor, pembenaran, dan motivasi. Sekian presentasi dari kami. Mari wujudkan hak edukasi anak disgrafia bersama EduGraph. Karena dengan EduGraph, kami mempersiapkan education for disgrafia.